Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Imam, di kanal All In Trade Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan ilmu kepada teman-teman semuanya bagaimana cara menggunakan indikator maupun osilator di platform All In Trade dengan baik dan benar. Ya, silakan disimak videonya sampai habis dan jangan di-skip. Oke, jadi kita akan membahas suatu indikator maupun osilator yang populer, yang paling populer digunakan oleh seorang trader di platform All In Trade khususnya. Nah, indikator itu kita bisa menggunakan, indikator parabolik. Misalnya, jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Indikator parabolik ini, fungsinya atau cara kerjanya seperti ini. Simple. Indikator parabolik ini adalah indikator tren. Jadi kita harus mengetahui indikator parabolik adalah indikator tren. Dan bagaimana cara menggunakannya? Ketika parabolik ini di atas candlestick, ini candlestick dan ini parabolik di atas candlestick. Nah, di sini kita mengetahui bahwasanya tren mengalami penurunan atau kita bisa mengambil open posisi ketika parabolik ini di atas open posisi sell. Dan ketika parabolik ini di bawah candlestick seperti ini, kita bisa melakukan open posisi buy. Nah, jadi seperti itu. Sesimpel itu kita menggunakan indikator parabolik. Jadi kita harus mengerti terlebih dahulu kelebihan dan kelemahannya. Dan kelemahan indikator parabolik ini ketika adanya trend sideways. Nah, ini trend sideways. Nah, ini trend sideways, teman-teman. Jadi ketika adanya trend sideways, alangkah baiknya kita tidak melakukan open posisi. Itu untuk kelemahan indikator parabolik. Dan untuk kelebihannya, kita bisa melakukan open posisi ketika ada perpindahan parabolik dan kita mengetahui. Nah, tren yang sekarang terjadi ini tren turun atau tren naik atau tren sideways. Nah, itu untuk kelebihan dari indikator parabolik. Nah, kita bahas yang populer saja. Dan kita akan membahas lagi Bollinger Band. Nah, ini populer, sangat populer. Nah, jadi indikator Bollinger Band ini sama dengan indikator parabolik, ya. Indikator tren. Bollinger Band adalah indikator tren untuk menentukan arah pergerakan tren yang terjadi sekarang. Semisal di sini, teman-teman perhatikan. Nah, di sini ketika dari pita Bollinger, ini pita Bollinger semakin terbuka, ini terbuka teman-teman di sini, semakin terbuka dan SMA 20 juga arahnya ke atas. Ini yang tengah-tengah ini SMA 20. Nah, di sini kita mengerti bahwasanya tren akan mengalami kenaikan dan kita bisa melakukan open posisi buy di sini. Ya. Nah, di penutupan candles ketika di luar dari pita Bollinger Band. Ya, di sini ya. Nah, kita bisa melakukan open posisi buy. Dan kita juga bisa melakukan open posisi buy ketika tren ini naik dan adanya koreksi dari candlestick tersebut menyentuh SMA 20 di sini. Nah, tetapi kita harus menunggu candle konfirmasinya. Candle konfirmasinya yang mana? Nah, yang ini. Jadi ketika candlestick menyentuh SMA 20, kita tidak terburu-buru, jangan terburu-buru untuk melakukan open posisi buy, ya. Tetapi kita harus menunggu candlestick konfirmasi. Nah, ini candlestick konfirmasinya. Dan di sini kita bisa melakukan open posisi buy 2 sampai 3 menit dan hasilnya profit. Nah, itu cara membaca indikator Bollinger Band dengan baik dan benar. Dan kelemahan indikator ini ketika adanya trend sideways, sama saja, ya. Trend sideways ini, ya, candlenya kecil-kecil, pendek-pendek. Nah, itu yang perlu kita hindari, pasar yang kita hindari. Nah, seperti inilah. Nah, ini trend sideways. Jadi alangkah baiknya untuk kita tidak melakukan open posisi. Itu adalah kelemahan dari indikator Bollinger Band. Dan kita akan bahas osilator. Nah, osilator semisal yang paling populer yaitu RSI. Nah,
osilator ini sering digunakan oleh seorang trader ya. Untuk periodenya, untuk saya sendiri menggunakan RSI 14. Tidak pernah saya menggunakan RSI periode yang lebih kecil, misal 10 ataupun yang lebih besar 21. Dan saya akan menjelaskan fungsi dari RSI ini. Nah, RSI ini sama halnya dengan candlestick. Sama persis, 100% sama. Jika teman-teman perhatikan di sini, ketika candlestick ini naik, RSI akan mengikuti pergerakan candlestick. Akan juga sama naik, 100%. Ketika candlestick ini turun, RSI juga akan mengikuti pergerakan turun. 100% sama persis. Dan ada perbedaan antara candlestick dan RSI. Walaupun saya bilang 100% sama, perbedaannya di mana? Ketika adanya pasar gap. Ketika adanya gap. Nah, itu antara candlestick dan RSI akan berbeda. Jadi ketika adanya gap, alangkah baiknya kita untuk menghindari untuk melakukan open posisi ya. Karena sinyal yang diberikan oleh RSI adalah sinyal fight. Dan kita juga bisa mengerti titik support dan resistennya ketika menggunakan indikator ini. Ketika RSI ini menyentuh periode 30, kita siap-siap untuk melakukan open posisi buy. Dan ketika RSI ini menyentuh titik jenuh 70, kita siap-siap untuk melakukan open posisi sell. Nah, jadi sesimpel itu kita menggunakan indikator maupun osilator di platform Olimtrade. Ya. Nah, jadi alangkah baiknya teman-teman silakan kombinasi tersendiri. Misal teman-teman ingin menggunakan Bollinger Band dan RSI. Nah, bagaimana cara melakukan open posisinya agar indikator maupun osilator ini sama-sama sinkron? Nah, jadi seperti itu. Ya, teman-teman harus mengkombinasikan karena strategi terbaik trading adalah strategi yang diciptakan oleh teman-teman sendiri, bukan orang lain. Pada itu, jadilah diri sendiri. Dan jangan lupa untuk selalu mengatur keuangannya dengan baik dan benar ya. Bahwasanya seorang trader itu mempunyai manajemen keuangan yang baik. Jika teman-teman tidak bisa memanage keuangan atau mengatur keuangannya teman-teman dengan baik dan benar, saya yakin teman-teman tradingnya akan kacau ya, tradingnya akan kacau. Dan jangan lupa untuk teman-teman kunjungi website Olimtrade Indonesia, idn-olimtrade.id. Teman-teman di website Olimtrade Indonesia ini bisa mendaftar di FTT dan juga bisa mendaftar di MetaTrader Olimtrade agar teman-teman bisa mendapatkan klaim bonus welcome hingga 100%. Dan jangan lupa juga bergabung di Telegram Olimtrade Indonesia di sini. Ya, ini untuk grup umum dan ini untuk grup edukasi. Nah, jadi di grup edukasi ini teman-teman bisa mengikuti analisa trading long term yang setiap hari saya bagikan ke teman-teman semuanya yang mengikuti aturan grup edukasi Olimtrade Indonesia. Teman-teman bisa mengikuti analisa saya trading long term 2-3 jam sampai 10-16 jam ya, sesuai time frame yang saya gunakan, sesuai analisa yang saya bagikan. Oke, mungkin begitu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman share dan bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Saya Imam, mohon maaf jika saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Profit.